Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2765 sampai bab 2768. Ini seperti guntur yang menderu-deru jauh di langit. Dengan keagungan dan tekanan dewa, mereka adalah para dewa di atas. Semua manusia biasa di hadapan mereka hanya bisa berlutut di tanah dan berserah diri kepada Tuhan, sebagai budak, dan memohon ampun kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, kalian semua adalah semut, berlutut dan menyerah, jadilah hamba Tuhan. Orang-orang kuat lainnya dari kerajaan Tuhan juga berteriak. Tekanan yang lebih kuat akan datang, semua orang berlutut di tanah dan kaki mereka mulai tenggelam ke dalam tanah. Yang lebih lemah bahkan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam bumi, menjadi satu dengan tanah. Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Tekanannya sama besarnya dengan langit yang runtuh. Ye King Tian dan yang lainnya berjuang untuk bangun seolah-olah mereka berusaha mati-matian. Hanya saja semua orang sepertinya membebani gunung Tai, atau bahkan langit. Tidak bisa bangun sama sekali, bahkan kakinya pun tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah tekanan dari Tuhan, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat bertahan dari tekanan mereka. Bahkan jangan membicarakannya, ribuan orang bersujud di depan mereka. Adegan itu sangat mengejutkan. Posisi selanjutnya di belakang adalah di ruang komando. Lihat semuanya dengan jelas, sangat mengejutkan. Dampaknya terhadap mereka terlalu besar. Apakah ini kerajaan Tuhan? Apakah mereka dewa? Jika Anda mengatakan tidak, bagaimana menjelaskan tingkat kekuatan ini? Bahkan istana besar Xiace, bintang Siberia dari kerajaan elang perang, dan dewa penjaga Yerusalem. Semua berlutut. Seberapa kuat mereka? Bukankah ini Tuhan? Tidak ada yang bisa dilakukan, mereka datang untuk membunuhmu selanjutnya. Melihat pasukan koalisi di belakang mereka, mereka padat dan jumlahnya menakutkan. Tapi apakah ini berguna? Tidak ada gunanya. Tak terhentikan, orang-orang di depan Anda ini tidak dapat menghentikan Anda. Jangan pernah memikirkannya, untuk rencana hari ini. Apakah kita benar-benar harus menunggu Ye Junlin? Ini sangat ilusi, jika tentara dipimpin oleh Ye Junlin, mungkin masih ada harapan. Sama sekali tidak ada harapan sekarang, hei. Banyak orang menghela nafas pelan, mereka sudah membayangkan dikalahkan oleh kerajaan Tuhan. Pada saat itu semua orang akan menjadi budak. Tidak mau melakukannya, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Di depan, Pak garis bawah sejak saat itu, manusia biasa tak mampu menandingi Tuhan di atas dunia. Mendengar kata-kata yang mengejek, Ming Xiesen dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka satu persatu untuk berdiri. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan ingin berjuang. Bahkan jika kamu mati, kamu harus berdiri. Jangan pernah berlutut di depan orang-orang ini. Dewa, kamu sama sekali tidak. Kamu adalah manusia sama seperti kami. Ye Zhantian adalah yang paling kejam. Dengan mengorbankan seluruh tubuhnya, dia benar-benar meringkuk dan berdiri sedikit demi sedikit. Terkejut, semua orang sangat terkejut, pasukan koalisi tercengang. Darah semua orang mendidih, dan semua orang di kerajaan Tuhan di seberang juga terkejut. Apakah ini baik? Ini berarti meremehkan kekuatan ilahi mereka. Ini berarti mengabaikan mereka. Tidak tahan. Jika Ye Zhantian benar-benar berdiri, dia akan menghina dan menamparkan wajah mereka. Tidak, ini jelas tidak mungkin, tidak peduli apa. Ye Zhantian tidak boleh dibiarkan berdiri. Berikan tekanan, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan sekarang adalah dengan memberikan tekanan. Dalam sekejap, Ye Zhantian sepertinya membawa beberapa gunung di pundaknya. Kaki yang hendak berdiri tegak ditekuk lagi. Namun, Ye Zhantian menahannya di tengah semburan raungan ke langit.
Tapi bekas darah mulai muncul di tubuhnya. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dan beritahu kerajaan Tuhan keinginan pantang menyerah Anda. Hadapi mereka, saya tidak akan berlutut. Akan berdiri sendiri, bertatap mukalah dengan mereka. Dia sejajar dengan Tuhan, marah, memalukan dan marah. Sangat marah, ini merupakan penghinaan terhadap keagungan Tuhan. Dia sangat mengejek mereka. Tampaknya Yezantian berdiri sendirian, tetapi sebenarnya ribuan orang berdiri. Mereka sama sekali tidak menganggap serius kerajaan Allah. Sayang sekali, jangan biarkan dia bangun. Kekuatan setiap orang kuat menekan Yezantian, mencoba menghancurkannya. Namun Yezantian berjuang keras untuk menahan semua tekanan. Hanya saja retakan di tubuhnya semakin besar. Berlututlah, berlututlah. Terus tekan, dia ingin Yezantian berlutut di depannya. Mustahil, Yezantian meraung marah, dan dia benar-benar berdiri. Jangan takut dengan tekanan apapun dari dewa. Tertegun, semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Kerajaan Tuhan juga diam. Ini merupakan penghinaan yang ekstrim bagi mereka. Tidak ada yang bisa kehilangan muka. Sialan. Bang bang bang. Tapi detik berikutnya, tubuh Yezantian meledak. Itu meledak sedikit demi sedikit, meskipun dia berdiri. Namun dia menahan kekuatan tubuhnya beberapa kali, bahkan puluhan kali. Itu sudah melampaui batas maksimal, itu semua didukung oleh kemauan keras. Sekarang batasnya telah terlampaui, tubuh akan meledak secara alami. Zantian, Ye Qingtian dan yang lainnya berteriak histeris. Ribuan pasukan koalisi di belakangnya pun menitikkan air mata. Yezantian telah memberikan contoh yang baik untuk semua orang. Saya lebih baik mati daripada menyerah kepada orang lain. Aku lebih baik mati daripada menentang Tuhan. Saat ini, semua orang tidak begitu takut, atau bahkan mengatakan mereka tidak takut sama sekali. Tuhan, omong kosong, ini hanyalah balapan yang lebih kuat. Apa yang menakutkan, mengejutkan, sangat mengejutkan. Bahkan jika Yezantian diledakkan secara langsung. Tapi semua dewa di kerajaan Tuhan mati rasa, dan mereka seperti zombie. Kamu Zantian sudah mati, tetapi semua orang tidak senang. Hati mereka terhalang, dan mereka sangat tertekan. Sepertinya Yezantian tidak mati di tangan mereka. Meskipun Yezantian meninggal, dia tidak menatap mata mereka, tetapi terus memandang rendah mereka. Mereka benar-benar ingin menghidupkan kembali Yezantian dan menggunakan kekuatan mereka untuk menekannya sampai dia yakin. Berlututlah untuk mereka. Jika mereka mati seperti ini, mereka tidak akan bahagia. Tidak senang sama sekali. Mer-X bahkan jatuh ke dalam kondisi kekerasan. Dia tidak pernah menyangka bahwa karakter kecil sembarangan akan menyakitinya. Ini lebih buruk daripada menyakitinya. Dia meraung, "Jangan biarkan mereka hidup. Saya tidak ingin melihat orang kedua berdiri. Saya harus menyerah sepenuhnya. Jika saya tidak bisa menyerah, saya akan mati." Dia tidak lagi ingin menderita kerugian sekunder seperti itu. Kalau begitu, biarkan semua orang di depanmu mati. Dia telah melihat banyak orang tergeletak di tanah mencoba untuk berdiri. Saya ingin meniru Yezantian, meskipun tidak ada salahnya. Ini sangat menghina, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu ditemukan lagi. Bunuh. Bunuh mereka semua. Petik 2. Semua orang kuat di kerajaan Tuhan tidak ingin melihat adegan memalukan ini terjadi lagi. Jangan sampai terlihat, membunuh mereka semua. Boom, Tuan. Semua gerakan pembunuhan yang mengerikan dilakukan. Bunuh semua orang yang tergeletak di tanah. Mereka tidak ingin lagi melihat tempat penyerahan diri mereka. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Dewa Perang Titan di belakang mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tapi tidak ada cara untuk menyimpannya, jika orang-orang di depanku ini semua mati. Itu dia. Mereka tidak bisa menghentikannya. Setelah itu,
Mereka semua menjadi umpan meriam, dan sebanyak mereka mati. Pada saat ini, Titan God of War dan yang lainnya melihat sesuatu. Harapan mau tidak mau menyala di mataku. Panah raksasa. Mereka melihat seseorang mengeluarkan panah raksasa. Awalnya Ye Junlin mengira Ye Junlin mengambil semua busur dan busur raksasa ketika dia pergi. Saya tidak berharap untuk tinggal, tersedia pada saat-saat kritis. Mereka ingat Ye Junlin berkata bahwa busur panah raksasa mudah digunakan. Tapi busur dan anak panahnya terlalu sedikit, hanya 10. Lagi pula, busur dan anak panah yang dibutuhkan untuk busur panah raksasa juga sangat besar, dan jumlah material yang dibutuhkan terlalu banyak. Ye Junlin hanya bisa menghasilkan 10 dari mereka dengan sisa dan sumber daya yang dibuang. 3 di antaranya telah digunakan sebelumnya, dan hanya tersisa 7. Tapi saat kritis ini, 3 busur dan anak panah dipasang sekaligus. Semuanya menarik tali busur bersama-sama. 1, 2, 3. Boom, boom, boom. 3 busur dan anak panah super menerobos penghalang suara dan melesat dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Tepat ketika Tuan X dan para dewa ingin membunuh semua orang. Tiba-tiba mereka menyadari sesuatu yang aneh, 3 busur dan anak panah super ditembakkan secara serempak, menghancurkan segalanya. Hah, ini, Tuan, kekuatannya sangat menakutkan. Dia mengira ketiga busur dan anak panah super telah habis pada saat itu. Saya tidak menyangka akan ada lebih banyak lagi. Dia juga menembakkan 3 busur dan anak panah sekaligus. Hati-hati, Pak. Para dewa akan segera mengambil kendali. Namun, kekuatan busur dan anak panah super terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat, serta tidak ada waktu untuk mengendalikannya. Bahkan Tuan, lagi pula, itu terlalu kuat. Bagaimanapun, panah raksasa ini dibuat khusus oleh Ye Junlin, khusus digunakan untuk menargetkan laboratorium para dewa. Desain dan kekuatannya berada di luar kendali mereka. Sekelompok orang kuat hanya bisa memblokirnya dengan paksa. Hah, Boom! Namun, 3 busur dan anak panah super mengganggu formasi mereka dan menekan mereka untuk sementara. Puff, puff, busur dan anak panah super langsung menembus orang kuat dari kerajaan Tuhan yang tidak bisa menghindarinya. 3 busur dan anak panah super berdampak besar pada orang-orang kuat kerajaan Tuhan. Ini juga satu-satunya senjata dalam koalisi yang secara efektif dapat melukai atau membunuh orang-orang kuat di kerajaan Allah. Tapi hanya tersisa 4 busur dan anak panah super. Itu saja tidak cukup, meskipun orang-orang kuat kerajaan Allah semuanya tersebar. Namun, kekuatan yang luar biasa masih menekan Tuan yang bersujud. Meskipun ketiga busur dan anak panah super tiba tepat waktu, mereka hanya memblokir sebagian kekuatannya. Biasanya, kekuatan akan tetap turun seperti hujan deras, dan banyak orang masih akan mati. Rumble, tapi di saat kritis, sesosok tiba-tiba muncul, menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir semua kekuatan dengan tangannya. Ada keheningan mengenai posisi koalisi, memandang ke depan dengan rasa tidak percaya. Orang-orang di kerajaan Tuhan yang baru saja memblokir 3 busur dan anak panah super juga melihat ke depan dengan kaget. Terkejut, semua orang terkejut, anak. Seorang gadis kecil sebenarnya memblokir semua kekuatan. Biarkan semua orang kuat yang merangkak di bawah bertahan hidup. 3 busur dan anak panah super hanya dapat menyelamatkan sebagian nyawa, dan gadis kecil juga dapat menyelamatkan sebagian nyawa. Tapi jika kedua belah pihak dijumlahkan, mereka bisa menyelamatkan semuanya. Setelah melihat wajah gadis kecil itu dengan jelas, semua orang terkejut, tidak ada alasan lain. Karena gadis ini adalah putri Ye Junlin, Junjun. Yang legendaris dengan bakat paling banyak, dia telah dilatih secara khusus oleh Tian's Mansion. Mereka bahkan mengenali Tuan,
mereka semua tercengang. Ye Junlin selalu merusak perbuatan baik mereka dan menghalangi mereka. Sekarang bahkan putrinya datang untuk menghentikannya. Musuh bebuyutan, Tuan X dan yang lainnya akan menangis karena marah. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu adalah Junjun. Junjun selalu hidup dalam legenda, apa yang didengar semua orang adalah betapa berbakatnya dia. Tapi belum ada yang melihat kekuatannya yang sebenarnya. Banyak orang mengira itu menyombongkan diri, tapi sekarang, di saat paling kritis, Junjun datang untuk mewujudkan bakatnya. Sebelum bakat diubah menjadi kekuatan sejati, sebenarnya tidak ada perbedaan antara bakat dan bakat. Itu hanya mewakili potensi secara khusus. Bakat Junjun dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang sering mendengar orang membual tentang betapa bagusnya mereka, tapi belum ada yang mendengar betapa kuatnya Junjun. Sebaliknya, saya mendengar bahwa selalu ada sekelompok leluhur yang melindunginya. Sama sekali tidak. Terakhir kali aku pergi ke hutan perawan untuk berlatih. Aku hampir mengalami kecelakaan, tapi aku diselamatkan oleh Dewa Kegelapan. Tampaknya itu hanya sekedar membual, atau dibentuk oleh operasi. Tidak ada kemampuan nyata sama sekali. Di saat kritis ini, belum lagi dunia luar, bahkan Tian's Mansion dan klan Baolong tidak mengandalkan Junjun. Namun saat ini, Junjun benar-benar datang untuk memenuhi bakatnya. Menyelamatkan semua orang saja sudah cukup ampuh. Luar biasa, harapan, penyelamat, saat ini, jika Anda melangkah maju, Anda adalah harapan seluruh dunia. Seluruh penonton mulai bersorak, bayi kecil dengan bakat paling banyak ini akhirnya memenuhi bakatnya. Dia bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, seperti kerajaan Tuhan. Senang, apa yang lega, terutama para tetua Tian's Mansion dan klan Baolong memandang bayi kecil ini dengan gembira. Junjun, siapa yang disukai oleh mereka, akhirnya dewasa. Beberapa leluhur yang mengikutinya menitikkan air mata, mereka akhirnya menunggu momen ini. Sebelumnya, Ye Junlin memberi Junjun pilihan, terus mempraktikkan apa yang diajarkan nenek moyangnya, atau melatih keterampilan dasarnya. Namun pada akhirnya Junjun memilih jalannya sendiri. Dia ingin membuat jalannya sendiri, jangan ikuti jalan siapapun. Ciptakan teknik Anda sendiri. Selama ini, Junjun melakukan perjalanan ke tempat paling berbahaya di dunia untuk menenangkan diri. Berapa kali anak ini hampir kehilangan nyawanya. Tapi dia benar-benar menemukan caranya sendiri. Integrasikan 9 elemen alam dengan seni bela diri unik dari timur untuk menciptakan teknik yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Manipulasinya terhadap elemen alam berbeda dengan kekuatan super. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sekarang Junjun telah mencapai beberapa keberhasilan, tetapi membunuh semua orang saja sudah cukup. Konyol, kalian banyak sekali, tapi kalian butuh seorang anak untuk melindungi kalian. Mer X mencibir, meski kemunculan Junjun mengejutkan semua orang. Tapi semua orang berkuasa di kerajaan Tuhan sama sekali tidak menganggap serius Junjun. Tangkap dia, Tuan. Monster alien kerdil di sebelahnya berteriak dan membunuh Junjun. Baru saja, alien kerdil ini bahkan melukai Ming Xiesen, Feng Xiesen dan lainnya. Boom! Tapi adegan berikutnya mengejutkan. Junjun menampilkan teknik ciptaannya sendiri, menggunakan elemen langit dan bumi, dan kekuatan agung meledak dari langit ke kiri dan kanan. Itu benar-benar menghancurkan alien kerdil ini dari kedua sisi. Alien kerdil itu hanya mengeluarkan jeritan nyaring. Akhirnya menutup telepon. Ini adalah teknik Junjun. Menurut visi Junjun, ketika dia mencapai tingkat latihan tertinggi, segala sesuatu di dunia dapat digunakan olehnya. Jadilah bagian dari keahliannya, dia bisa menggunakan benda sebesar guntur dari langit, atau sekecil energi getar nyamuk dan kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Oleh karena itu,
Junjun sekarang sekuat dewa, saat menghadapi rata-rata orang kuat dari laboratorium dewa, itu akan menjadi pembunuhan instan. Terkejut, pasukan koalisi mulai bersorak. Junjun adalah orang pertama yang mampu membunuh orang kuat dari kerajaan Tuhan sendirian. Ini sama saja dengan menyuntikkan kardiotonik yang kuat ke setiap orang. Pertama, pengorbanan Ye Zhantian, dan kemudian pembunuhan tunggal Junjun, langsung meningkatkan moral pasukan koalisi. Mereka semua menunjukkan keadaan yang sangat buruk. Ini sangat merugikan kerajaan Tuhan, terlebih lagi. Kerajaan Tuhan sebenarnya dihalangi oleh seorang anak kecil. Malu, satu lagi rasa malu yang luar biasa. Dewa kerajaan Tuhan dibunuh oleh seorang anak kecil saja. Situasi ini tidak boleh terjadi. Aku tidak suka melihatnya hidup-hidup. Dewa yang kekuatannya hampir sama dengannya mengambil tindakan. Bersambung.